Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak dan Ibu? Semangat hari ini? Semangat. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 18, Ibu Yusriani SPD MPD, dan juga tentunya yang saya banggakan rekan-rekan sejawat, staf guru, dan juga Ibu Sudira atau guru. Baik Bapak Ibu, tentunya dalam tiap-tiap kesempatan tak hentinya kita padatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat nikmat dan karunia Dia pada hari ini, pada pagi menjelang siang ini kita dapat bertemu kembali, bertatap muka kembali. Walaupun kemarin kita baru sudah ada acara pelepasan siswa kita, mungkin ada banyak yang capek, ya kan? Terlihat bapak-bapaknya tidak hadir ini, ada satu orang. Namun tentunya saya di sini pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan juga tak lupa kepada salam selalu kita curahkan, kita tunjukkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan juga berikutnya, yang mudah-mudahan di sini kita semua termasuk umat yang mendapat bersama dari beliau di zaman nanti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan ini saya sebagai calon guru penggerak mendapatkan tugas dari pelatihan calon guru penggerak ini pada modul 1.4 terkait mengenai budaya positif. Namun di sini sebelumnya saya sampaikan bahwa saya di sini bukan berarti saya yang lebih tahu daripada Bapak Ibu. Namun di sini kita sharing sama-sama, berbagi sama-sama sekali belajar. Andai kata nantinya ketika saya menyampaikan materi yang saya sampaikan ada yang keliru atau salah, kiranya untuk mohon diingatkan. Bapak Ibu, langsung saja di sini pada modul 1.4 yang kami pelajari pada saat pendidikan calon guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Hari ini juga kita menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Jadi di sini tidak hanya saya pribadi, namun kita semua warga sekolah nantinya ketika kita sudah memahami, nanti kita akan menerapkan, mengimplementasikannya kepada seluruh warga sekolah, baik itu guru ataupun juga terkhusus anak didik kita. Baik, selanjutnya. Baik Bapak Ibu, ketika saya berbicara mengenai budaya positif, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu terkait hal ini, terkait budaya positif? Silakan Bapak Ibu, ayo coba. Kalau saya berbicara budaya positif, mungkin kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Oke, silakan Ibu Sudira. Baik, menurut yang saya pikirkan ya, dalam konsep budaya positif, pastinya yang terbenak di pikiran kita pastinya disiplin, tepat waktu, dan juga menerapkan apa yang harus kita terapkan pada siswa kita. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Benar ya? Ada yang lain mungkin? Oke, betul sekali ya. Jadi kalau kita berbicara budaya positif, pastinya kaitannya dengan boleh dikatakan disiplin, kemudian tanggung jawab, ya kan? Nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Lanjut Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya. Pada kegiatan kali ini tentunya yang akan kita bahas mengenai budaya positif, konsep intinya adalah ada 6 di sini. Yang pertama adalah paradigma perubahan paradigma belajar, yang pertama. Kemudian yang berikutnya nanti disiplin positif. Kemudian yang berikutnya ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima motivasi perilaku manusia, dan yang keenam adalah posisi kontrol guru
dan yang ke-6 ya, keyakinan keras, dan yang ke-7 adalah segitiga restitusi. Inilah nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, selanjutnya Ibu. Nah, mengenai pembelajaran dan paradigma baru, kira-kira di sekolah kita ini kita masih menggunakan metode lama atau sudah metode yang baru? Ibu Julia? Masih campuran. Baik, tidak apa-apa, kita kan belajar di sekolah kita sedikit demi sedikit campurannya. Bagaimana yang lainnya? Atau pagi? Ada? Oke. Baik Bapak Ibu, kita boleh tersadari bahwa selama ini kita masih menggunakan metode lama atau metode rokok, boleh katakan itu pembelajaran yang berpusat pada guru atau bahasa keren itu teacher center. Artinya kita yang memberikan informasi, kita menggunakan metode ceramah, anak cuma sedang menerima. Namun yang diharapkan untuk perubahan paradigma yang baru ini adalah kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang berpihak pada murid, tepatnya, yakni lebih tepat lagi adalah student center, berpihak pada murid. Itu yang diharapkan sesuai dengan filosofinya yang dilakukan, sesuai dengan tujuan dari guru mereka, dan tentunya kita dapat menunjukkan siswa yang berkarakter memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah tahu apa sih dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan. Ibu Sri, oh Ibu Sri, senyum dong. Ibu Julia, yang dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Atau boleh mau nyanyikan apa-apa, nyanyi aja. Oke, itu kan mungkin tidak kelihatan. Silakan Bu. Yang pertama, dimensinya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dua, mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, dan berkebudayaan global. Tepuk tangan buat Bu Julia, benar sekali ya. Sama-sama Ibu kita ingat. Kalau boleh kan kita ada nyanyi kan. Ayo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu Bapak Ibu sering kita nyanyikan ketika kita saat kita menyampaikan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sebelumnya sepertinya wajah-wajahnya itu kurang semangat. Mungkin Bapak Ibu belum sarapan kali ya. Oke, lebih semangatnya. Ayo, ketika saya menyebutkan SMP 8 AIS, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala kita, SMP Negeri 8 AIS luar biasa. Namun kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Baik. SMP Negeri 8 AIS. Luar biasa. SMP Negeri 8 AIS. SMP Negeri 8 AIS. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Hebat ya. Tetap semangat. Bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Oke, baik. Selanjutnya tadi tentunya kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang tadi yang sudah sampaikan oleh Ibu Julia akan mewujudkan terwujudnya pelajar yang berkarakter, profil pelajar Pancasila yang mana tadi sudah kita sebutkan satu persatu kan, yakni berakhlakul karimah ya, kemudian gotong royong mandiri ya. Sesuai dengan visi sekolah kita sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, dan ini juga sejalan dengan agama kita kan. Kemarin itu sudah saya sampaikan bahwa Ibu
Munir yang kemarin kamu kan hadis Nabi ya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Imam Bukhari ya kalau salah ya, itu innama ba'ithu utama maka lima aku bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi tak kaya daripada menyempurnakan akhlak sesuai dengan visi kita berakhlak bukan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada pemikiran kita mengenai konsepsi tentang teori kontrol. Terkadang kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol seorang atau orang lain, tapi pada kenyataannya sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Terkadang kita di kelas atau di sekolah kita menganggap karena kita guru kita bisa mengontrol murid, kita bisa memaksa murid berbuat sesuatu. Sebenarnya tidak Bapak Ibu ya. Ini ilusi yang benar ya. Kemudian berikutnya ilusi bahwa mengatakan perbuatan positif efektif dalam dan bermanfaat, itu juga ilusi ya kan. Yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengeluarkan karakter, ini juga kurang baik ya. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa juga tidak baik ya, ilusi seperti ini. Mungkin dari ini mungkin ada yang mau tanyakan Bapak Ibu. Misalkan ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada yang mau menjelaskan mungkin sudah mengerti ya tentang ilusi? Ini kan hal-hal misalkan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini tidak benar sebenarnya. Kita bahwa kita itu tidak boleh, tidak dapat mengontrol jadi anak. Itu misalkan kita memaksa anak itu datang sekolah tepat pada waktunya, itu kurang tepat. Kita bagaimana caranya kita membuat anak itu sadar sendiri, artinya bisa menunjukkan motivasi dalam diri, artinya motivasi nanti prinsip ya yang pernah sadari dalam diri. Kalau dia karena takut hukum, kemudian karena ada sesuatu hal, itu namanya motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Tapi di sini kita akan membudayakan budaya dalam diri sehingga menjadi budaya positif yang tentunya dari motivasi ekstrinsik. Oke, berikutnya selanjutnya. Sampai di sini Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Ya, berikutnya mengubah paradigma stimulus respon dan pendekatan kontrol. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang pertama stimulus respon. Ini mengatakan bahwa kebutuhan kita sama. Ini stimulus respon. Ini ternyata stimulus kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus responnya kurang tepat ya. Selama ini kita mengetahui bahwa yang sering kita gunakan itu stimulus respon pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas yang itu disebut yang lama ya. Kemudian yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus responnya. Kemudian stimulus kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, tentunya berbeda ya kan. Yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Misalkan ada sesuatu di genggaman kita, tentunya apabila orang lain mau mengganggunya, kita mungkin akan sekuat tenaga akan mempertahankan apa yang kita pegang, walaupun itu dirayu, walaupun itu juga diburu. Bagaimana caranya kita mempertahankan apa yang kita pegang, ya kan? Namun mungkin karena bukan rayuan, kalau kita tahu pasti kita akan pertahankan. Artinya orang yang melakukan membuka tangan kita tadi dengan berbagai cara, kalau kita tidak membuka tentu tidak akan terbuka, ya kan? Artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Berikutnya stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tentu tidak, ya kan? Makanya ya kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan berbeda. Berikutnya
Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu ini tidak baik ya, tidak benar. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini kurang tepat juga ya. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya kalau mungkin di paradigma pemikiran kita selama ini, anak itu melakukan kesalahan misalkan dalam hal belajar di kelas dia tidak perhatikan, kemudian mungkin dia malas atau ngantuk. Ini sebenarnya bukan suatu hal yang salah menurut Bapak Ibu ya, karena dari hal-hal yang demikian itu ada proses belajar, proses pembelajaran. Itu teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah kita akan gali, kita akan ajak mereka anak itu berkolaborasi, berkomunikasi. Mungkin ada tujuan dalam itu, atau ada yang latar belakang kenapa dia tidak memperhatikan sampai ke memberikan pembelajaran. Mungkin dari faktor eksternalnya, ya kan? Mungkin dari keluarganya, atau juga kemungkinan juga tidak sarapan mungkin ya. Jadi perhatiannya tidak begitu fokus Bapak Ibu ya. Nah berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Sudah saya sampaikan tadi waktu ada sesuatu hal yang kita. Dan yang berikutnya teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya lagi model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Selama ini kita biasanya masih menggunakan model berpikir menang kalah. Jadi ketika anak mendapatkan masalah, kita panggil anaknya, langsung kita justice, kita buat seakan-akan dia kalah, itu menang, ya kan? Kita berikan mereka hukuman. Namun sebenarnya tidak. Sekarang ini kalau kita menggunakan teori kontrol, kita tidak ada menang kalah, tetapi kita win-win solution, artinya menang. Kita cari akar permasalahannya, kemudian kita diskusikan, lalu kita bantu untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Berikutnya, silakan. Nah, mengenai disiplin positif, Bapak Ibu mungkin tahu sih disiplin positif itu tadi sudah sampaikan di awal atau kira bahwa berkaitan dengan tanggung jawab, ya kan, disiplin dan lain sebagainya. Disiplin ini berasal dari kata disiplin yang artinya adalah belajar. Tadi sudah saya sampaikan di awal kan. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Dan dari disiplin diri nanti akan terwujudnya disiplin positif. Yang mana disiplin positif merupakan salah satu cara berpraktek disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta mempercayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau ancaman atau juga hukuman. Ya, jadi yang nama disiplin positif itu kita menumbuhkan pada diri anak kita bahwa sadar akan sadar dan tanggung jawab apa yang dilakukan. Misalkan datang ke sekolah jam 7 pagi, mereka itu datang memang karena dari hati mereka sendiri, bukan karena takut dihukum oleh guru piket, bukan karena takut dengan ibu kepala sekolah. Dan itu juga tidak hanya murid kita, tapi semua warga sekolah kita dapat menerapkan disiplin positif. Mudah-mudahan dengan diri kita ingin berubah, anak pun ikut juga berubah, ya. Nah, kemudian berikutnya, tentunya sebagai medik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan ini begitu banyak, ya. Misalkan saling menghormati. Nah tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Julia tadi, itu nilai kebajikan dalam suatu organisasi, yaitu berakhlak mulia, kemudian gotong royong, mandiri, ya kan?
Ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Banyak yang lainnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau secara umum nilai-nilai kebajikan itu seperti keadilan, kemudian kesetiaan, kebenaran, ya kan? Belas kasihan, kejujuran, toleransi, kehormatan, tanggung jawab, dan juga kepedulian. Itu semuanya nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya. Nah, di sini ya. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, ya kan? Di mana tugas kita sebagai seorang guru tentunya sesuai dengan tokoh pendidikan kita Bapak Ki Hajar Dewantara. Tugas kita adalah menuntut, bukan menuntut, tapi menuntut, bukan menuntut. Tapi tugas kita sebagai guru adalah menuntut anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya sesuai dengan potensi dirinya. Kalau kodrat alam sesuai dengan kemajuan zaman, ya kan? Nah, menuntut laku anak sesuai dengan kodratnya agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan ini tentunya sejalan dengan kita sebagai seorang pendidik. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentunya ada kebutuhan dasar. Ya, terkadang kita juga menyadari, ya kan? Segala sesuatu yang kita perbuat itu baik buruknya pasti ada yang melatar belakang. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Silakan dilanjutkan. Mungkin ada yang tahu bahwa kebutuhan dasar manusia. Silakan Bapak Ibu. Oke. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Ya. Boleh jadi, ya kan, anak yang tadi ketika kita belajar di kelas anak tadi itu tidak semangat, mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa yang kebutuhan dasar? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Boleh jadi dia tidak sarapan pagi, ya kan? Artinya kebutuhan dasar anak itu tidak terpenuhi ketika kita mengatakan belajar di kelas, tapi dia tidak nyimak, tidak fokus. Boleh jadi ya kesehatan, berarti kurang sehat mungkin. Ya kan? Jadi ketika anak itu melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh kita katakan kok tidak seperti biasanya, ada kekurangan, tentunya di sana dapat kita cari mungkin kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Berikutnya kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini rasa diterima dipenuhikan berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya, dalam kita kan biasa ngajar di kelas kan, kalau kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi, itu biasa kita menggunakan kelompok kecil atau kelompok ya berkelompok. Biasanya ada anak yang mungkin dari lima orang dalam satu kelompok itu ada 1 orang yang tidak berani maju. Okay? Mungkin di sini ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Boleh jadi dia dibujikan oleh kawan-kawannya, ya kan? Ya kan? Boleh jadi, ya kan? Dia tidak diterima, tidak diberikan perhatian oleh teman-temannya. Nah, jadi ketika anak melakukan hal yang kurang baik, arti kata kita mau anak itu berada di depan atau tidak berada di depan, boleh jadi di sini kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya tidak terpenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan. Ya. Nah, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui pemimpinnya. Nah, boleh jadi kebutuhan dasar penguasaannya tidak terpenuhi. Anak yang berani tampil di depan itu boleh jadi ya pengen diperhatikan, pengen jadi pemimpin, ya kan? Nah,
ketika dia ada maju ke depan, kebutuhan penguasanya tidak ada penuh. Ya kan? Kenapa? Kok ada ketika disuruh depan tidak berani ke depan? Oh ya, di penguasaan mungkin dalam hal ilmu dia kurang memahami penguasaan ilmunya ya. Dan berikutnya adalah kebebasan. Yang keempat, imam berdasarkan Indonesia yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan artinya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, bebas Bapak Ibu. Jadi di kelas kita ngajar itu, kalau kita ngajar dengan metode yang lama, yang monoton atau teacher center, boleh jadi anak itu kurang semangat. Nah, mungkin kenapa anak itu kurang semangat? Boleh jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dia pengen bebas, ya. Maka itu kita menggunakan pembelajaran interaktif yang inovatif, yang menarik sehingga anak itu semangat. Dalam arti kata, mungkin kalau di kelas dia merasa ya tak bebas, kita ajak mereka belajar berdua boleh jadi dengan menggunakan metode yang lain boleh jadi. Jadi anak itu memiliki rasa bebas, tidak seakan-akan sebagai rasa seakan-akan apa dibatasi, ya kan? Nah, kemudian berikutnya yang terakhir kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, kesenangan akan bermain, membuat antusias tertawa. Jadi ketika kita dalam belajar, andai kata anak kurang semangat belajar, mungkin model pembelajaran kita yang kita gunakan itu yang kurang tepat, ya. Seharusnya kita menggunakan model-model yang dapat membuat anak itu bersemangat, seperti menggunakan ice breaking, model permainan yang penonton kita memberikan materi, tapi kita sebutnya dengan boleh jadi tadi permainan atau juga yang lainnya. Oke, berikutnya selanjutnya. Nah, motivasi perilaku manusia di awal sosialisasi itu bahwa andai kata anak ini datang terlambat, namun dia takut dihukum. Ini namanya motivasi yang datang dari luar, ekstrinsik. Takut dihukum, kemudian boleh jadi dari rumah, takut orang tuanya kalau sekolah. Ini namanya motivasi ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman tadi kan. Kemudian yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang tua. Nah, boleh jadi misalkan anak itu rajin ke sekolah, kita tidak tahu apakah anak itu termotivasi karena diri sendiri ataukah dari luar. Boleh jadi cuma dia pengennya dapat duit dari orang tua. Boleh jadi dia semangat karena dia memakai pakaian yang bagus atau diberikan motor dan sebagainya. Itu namanya motivasi eksternal. Dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu motivasi prinsip. Nah, kira-kira Bapak Ibu, di sekolah kita ini motivasi yang mana yang kita katakan lebih mendominasi, baik itu dari warga sekolah kita, baik itu dari anak kita ataupun kita sebagai guru. Oke, bagaimana? Ada yang mau menyampaikan? Di sekolah kita ini kira-kira yang mendominasi motivasi mana? Apakah dari eksplisit ataukah dari intrinsik, baik itu untuk guru ataupun juga untuk anak-anak? Kira-kira bagaimana? Ada yang mau ngasih pendapat? Ibu Sri, santai Bapak Ibu ya? Gak apa-apa, santai. Ibu Heni, Ibu Heni, gak ada. Apa? Oke, Pak Srek. Oh ya, motivasi perilaku manusia ya, tentunya seorang itu pasti memiliki motivasi sebagaimana kita juga ketahui dengan
Motivasi merupakan usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak untuk melakukan satu keinginan, mencapai tujuan yang dikehendakinya, atau mendapat kepuasan dengan perbuatan. Untuk itu, motivasi adalah suatu proses internal yang mengakibatkan, membimbing dan mempertahankan perilaku dalam waktu tertentu. Nah, tentunya jelas bahwa setiap individu itu pasti memiliki motivasi, termasuk juga siswa kita ya. Nah, tentunya kalau kita lihat dan amati, siswa kita itu termotivasi, misalnya datang ke sekolah itu pasti untuk belajar, tapi dengan itu juga mungkin motivasinya ada motivasi yang sisi negatifnya, mungkin menghindari sesuatu yang tidak diinginkannya dari rumah, seperti itu. Ya mungkin itu ya, tentunya kalau kita amati motif itu yang berasal melakukan sebuah kekuatan yang menyebabkan seorang bergerak melakukan satu kegiatan dalam definisinya sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadarnya untuk melakukan satu tindakan tujuan tertentu. Nah, mungkin itulah hal yang mendominasi siswa kita. Pastinya kedatangan ke sekolah itu memiliki motivasi yang positif, itu yang kita harapkan. Mungkin itu saja, Pak. Baik, betul sekali. Terutama pada buku sekiranya dari tadi perhatikan ya. Makanya lalu memberikan pendapat ya. Benar sekali ya. Jadi kalau kita pandang sekolah kita ini itu yang mendominasi kalau anak kita sepertinya kalau dulunya itu motivasi ekstrinsi, tapi sekarang karena sudah terbiasa, alhamdulillah yang terlambat kan sedikit. Kalau dulu kan boleh dikatakan kita pun sebagai guru ya, kalau sebelumnya ya motivasi eksternal, dan kalau datang lebih terlambat mungkin takut ditegur oleh kepala sekolah, tapi sekarang kita sudah menyadari sendiri ya kan. Yang tujuh juga sama sekali datang sudah berada di sekolah. Begitu juga anak kalau bisa apa dia biasa kalau berpikir. Oke, berikutnya. Jadi terkait budaya positif itu tumbuhnya dari dalam diri, kemudian dijadikan budaya positif. Ya, baik itu di lingkungan sekolah maupun juga keluarga dan juga masyarakat. Dan di sini kita ingin menumbuhkan budaya positif ini tentunya di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sekarang materi bukunya itu tentang posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol gurunya di sini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah teman, posisi yang keempat adalah memantau, dan posisi yang kelima adalah manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana posisi kontrol sebagai penghukum, bagaimana posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Mungkin ada yang mau menyampaikan Ibu Julia seperti tadi senyum-senyum nak ngomong kayak saya lagi ya. Tidak, kelimanya salah satu saja apa-apa. Ya. Kalau kita lihat ya, sebenarnya kita sebagai guru bagaimana ya? Kalau kita lihat ya, dari kelima posisi kontrol guru yang sering kita gunakan itu 1 dan 2 sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Karena kita kalau siswa ada masalah, oh ini ngapa tidak sekolah, kasihan ibumu, jadi kita membuat alasan sehingga dia merasa bersalah. Padahal itu sebenarnya tidak bagus, karena dia nanti berpikirnya melakukan sesuatu itu karena rasa bersalah yang kita buat, bukan dari istilahnya dari dirinya sendiri. Kedua, terkadang kita ketika anak terlambat, kita itu langsung menghukum, memvonis tanpa kita menanyakan atau meminta pendapatnya terlebih dahulu kenapa ia terlambat. Dan sebenarnya ini adalah perbaikan untuk kita semua, untuk kita berubah menjadi sebagai pemantau, tidak lagi di posisi 1-2 itu, karena posisinya 1-2 itu sudah paradigma lama yang harus kita tinggalkan. Begitu menurut saya. Tepuk tangan buat Julia. Baik, terima kasih Julia.
Ini yang saya senang, ternyata ibu juga sudah menguasai ternyata ya. Jadi benar kata Bu Lilia, kita sekarang itu terkadang masih menggunakan apalagi lama kita posisikan diri kita sebagai pembuku. Namun sebenarnya ini Bapak Ibu kurang tepat Bapak Ibu ya. Begitu juga membuat salah pun sebenarnya nanti kurang tepat. Yang tepatnya kita diposisikan sebagai manajer nanti. Baik, selanjutnya Bu. Namanya Bu, mengenai pembuku membuat salah sebagai teman, pemantau dan manajer. Nanti kita akan sampaikan contoh Bapak Ibu ya. Ada kasus ya. Nah, nanti kita memposisikan diri kita sebagai apa di sini ya. Selama ini Bapak Ibu di kelas mungkin kata Ibu Lilia tadi posisi pembuku, pemantau, berbuat rasa bersalah mungkin di posisi aja mungkin belum apa namanya belum sempat kita lakukan ya, kita terapkan gitu ya, kepada anak-anak kita. Nah di sini Bapak Ibu untuk menerapkan 5 posisi kontrol tersebut ada contoh, ada kasus misalkan siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini hormat pada bendera selama 1 jam. Ini namanya posisi guru adalah penghukum. Ya, kenapa dikatakan penghukum? Karena dia langsung menghukum dan tidak berdasarkan aturan sekolah. Itu namanya penghukum. Ya. Dan anak datang terlambat langsung disuruh lari-lari ke lapangan berhukum. Tapi misalkan Pak Irfan kan guru olahraga ya. Anaknya datang terlambat pada saat jam olahraga. Pak Irfan memberikan hukuman lari-lari. Ini bukan penghukum Bapak Ibu. Ya, bedakan. Ya. Karena ini relevan dengan pelajaran yang diambil oleh Pak Irfan. Ya kan? Jadi dia tidak termasuk penghukum. Ya, ini namanya yang saya sebutkan tadi. Apa tadi? Sekian tahun. No, lepas. Apa tadi? Konsekuensi. Ya. Kalau saya matematika, anak melakukan kesalahan saat belajar matematika, saya hukum, bukan saya hukum, saya berikan konsekuensinya apa yang sesuai. Kalau saya memberikan mereka itu lari-lari di lapangan, itu namanya penghukum saya Bapak Ibu ya, karena itu tidak relevan dengan pelajaran yang saya ambil. Jadi misalkan saya suruh mereka menghafal perkalian atau mereka merefleksi pembelajaran yang terjadi pada saat saya belajar, itu masih dikatakan sesuai, masih dibenarkan. Itu merupakan konsekuensi. Tapi kalau saya memberikan hukuman, membersihkan puisi, itu namanya penghukum Bapak Ibu. Ya. Dari sini mungkin ada yang menanyakan, mungkin sudah paham Bapak Ibu sebagai penghukum. Jadi yang sebagai penghukum itu langsung bertindak dan tidak melihat aturan, ya kan? Mungkin selama ini kita sebagai penghukum, anak datang terlambat, kita sebut bersih-bersih lingkungan, ya kan? Kebenaran itu jamnya jam saya matematika misalkan. Ini artinya kita sebagai penghukum. Nah berikutnya, yang berikutnya anak ini tidak memakai atribut lengkap sama pelajaran. Berapa kali ibu atau bapak harus mengingatkan kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini pun kata Bu Julia tadi, kita juga sering memposisikan diri kita di posisi yang ini, yaitu membuat rasa bersalah, ya kan? Harus memberitahu berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini kan artinya kita memberikan anak itu menjadi anak itu membuat rasa bersalah. Ya. Nah, posisi yang demikian tadi demikian ini adalah membuat rasa bersalah. Ini pun kurang tepat sama Bapak Ibu ya. Lanjut yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga adalah posisinya dengan kasus yang sama. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak
sekali. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini termasuk posisi guru sebagai teman. Ya, ayo, ya kan? Ayo dong, ya, sebagai teman. Ini pun sebenarnya kurang tepat, karena nanti ya anak boleh dikatakan ketergantungan berdiri. Ketika kita datang ke sekolah, yuk berbuat seenaknya, karena kita kan sebagai temannya tidak ada, ya kan? Ini kurang baik juga Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini namanya memantau. Ya. Dia mengingatkan peraturan yang dilanggar dan memberikan konsekuensinya. Ini hampir mendekati tepat, tapi masih kurang tepat Bapak Ibu. Sebagai pemantau, mengingatkan dan memberikan solusi. Nah, yang paling tepat kita diposisikan sebagai manajer. Berikutnya Ibu. Nah, posisi sebagai manajer ini Bu, Bapak Ibu semua ya. Dengan kasus yang sama tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan kamu? Inilah yang posisi yang diinginkan, yang kita inginkan itu sebagai posisi manajer. Kita mencari tahu, tidak langsung kita menghukum, ya, tapi kita mencari tahu. Benar kata Julia tadi, kita cari tahu dulu apa alasannya. Mungkin kebutuhan alasan apa yang untuk orang ini. Kemudian kita gali, kemudian kita berikan solusi, dan kita tidak lanjuti dengan tindakan konsekuensinya, ya kan? Berikutnya Bapak Ibu, masih dapat kita teruskan Bapak Ibu, semangat ya? Ya, kita lama lagi Bapak Ibu ya. Jelas Bapak Ibu sudah paham ya mengenai posisi kontrol guru sebagai penghukum, kemudian pembahasan salah sebagai teman, sudah paham ya? Oke, sudah paham. Kita lanjut ke berikutnya adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Mungkin selama ini di kelas kita belum pernah melakukan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Ini jadi kepada kita bersama untuk melakukan perubahan walaupun itu sedikit ya. Insyaallah kita akan lakukan. Nah, timbul bertanya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sekarang lagi tren-trennya kita tuh di sekolah itu membuat keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas yang dibuat? Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Yang sudah ikut BBG ya. Baiklah, karena keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama berdiskusi dengan siswa, dan yang dibuat tersebut termasuk inspirasi siswa. Apa yang siswa inginkan kita tuangkan, nanti kita diskusikan, kita sepakati apa yang harus kita lakukan bersama dengan siswa. Itu harus dipatuhi karena mereka yang membuat. Itu maksudnya. Kalau peraturan kelas itu biasanya sudah dibuat oleh guru tanpa diskusi dengan siswa. Betul sekali Bapak Ibu. Kemudahan buat Ibu Merah. Oke ya. Jadi benar Bapak Ibu, yang namanya keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan warga kelas, ya kan? Tidak hanya sepihak. Namun kalau peraturan kelas itu dibuat sepihak, boleh jadi oleh kelas yang buat, ya kan? Jadi dibuat oleh sepihak, ya. Tidak melalui diskusi lagi dengan warga kelasnya. Nah, gitu jadi. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak, kemudian yang pertama bersifat abstrak, kemudian yang berikutnya berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah Bapak Ibu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas.
Nah, berbicara mengenai keyakinan Bapak Ibu, kita langsung praktek, ayo Bapak Ibu ya, biar nanti di kelas kita bisa menerapkannya. Mungkin selama ini waktu Ibu wali kelasnya belum sempat mungkin ya membuat keyakinan kelas. Ini penting Bapak Ibu ya. Seperti awal tadi kita sepakati dulu sebelum kita belajar kan. Jadi, nah keyakinan kelas Bapak Ibu biasanya ya. Ini saya kasih kabar agar Bapak Ibu ke depan bisa menuliskan nantinya keyakinan kelas. Andai kata Bapak Ibu sebagai murid ya. Peraturan biasanya di awal dengan kata tidak boleh memakai sepatu warna putih. Namun keyakinan kelas dia berbentuk pernyataan yang positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas akan kita buat, kita akan membuat kalimat yang pernyataan yang positif. Seperti apa? Menjaga kebersihan. Ya kan? Peraturannya tidak boleh membuang sampah, tapi keyakinan kelas kita buat menjaga kebersihan. Kemudian konsekuensinya apa? Kalau menjaga kebersihan, berarti konsekuensinya membersihkan kelas, ya kan? Itu konsekuensinya. Jadi dia relevan, dia sesuai. Begitu Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu silakan saya langsung mengajak Bapak Ibu untuk langsung. Mungkin di sini saya buat gambar ikan Bapak Ibu ya. Di atasnya adalah keyakinan kelas, di bawahnya adalah konsekuensi. Saya minta Bapak Ibu untuk membuatnya tolong dipikirkan. Ya. Misalkan tadi yang pertama adalah menjaga kebersihan. Konsekuensinya adalah membersihkan. Ya oke, membersihkan kelas. Apalagi yang pertama apa itu? Enggak, bukan. Tulis dulu ya. Depan apa bukan? Apa yang berat? Silakan. Ya, boleh sendiri berat, boleh sendiri. Jaga. Kalau kita keyakinan itu apa kita buat kesepakatan kelas ya. Jangan kamu dari mungkin apa fokus di dalam belajar. Dan langsung beberapa dibuat konsekuensinya ya. Datang tepat waktu. Apa konsekuensinya? Kalau terlambat, berarti kan? Ingat, jangan lupa pada boleh lupa bu. Dua konsekuensinya bu. Kita jangan lupa. Langsung konsekuensinya. Kalau kita masih sepakat, misalkan dia yang sepakat bu, nanti konsekuensinya boleh bu. Ya, ya. Nah bapak, mana kata orang merefleksi pembelajaran pada hari itu, merefleksi apa? Bakal ya bu. Ada kata semangat. Kita berikan konsekuensi merefleksi pembelajaran pada jam pertama di depan boleh, ya kan? Ya kan? Yang penting kita semangat dulu, ya kan? Oke, yang berikutnya. Oke, ya, dulu yang pertama. Datang tepat waktu. Ini ya boleh ya, Ibu perak di sini ya, Ibu bukan yang bawah ya. Ini buat konsekuensinya berapa? Ya, apa? Ya. Ada yang kata ini apa kebersihan ya? Ya, menjaga ya apa? Menjaga kebersihan ya? Nah, di sini menjaga kebersihan di sini ya. Berarti kalau menjaga kebersihan berarti membersihkan kelas, menjaga kebersihan kelas, kebersihan kelas ya. Berarti tepatnya apa? Jangan menghapus tepatnya membersihkan kelas. Ini kan konsekuensinya kita akan anak yang bangun. Nah, gitu. Ya. Apabila ada melakukan pelanggaran yang jelas, maka konsekuensinya harus disesuaikan dengan apa yang dia kurang apa ya? Apa yang kurang apa? Apa yang kurang tidak? Iya. Apa yang kurang? Ya, kalau kita mengajar itu yang namanya itu apa berbicara ya.
merasa nyaman, aman ya. Saling membantu. Berarti maksudnya Kan bukan mengukur kan? enggak. Saling membantu. Itu. Siapa? Apa-apa nanti lupa. Ya. Apa? Ya. Jangan. Berbicara yang sopan. Berbicara. Kayak. Jadi Bapak Ibu, yang namanya keyakinan kelas tadi itu kita buat dalam pernyataan yang positif. Kalau misalkan jangan, tidak boleh, itu masih peraturan hukum. Jadi keyakinan kelas itu kita buat pernyataan yang positif. Misalkan tadi menjaga kebersihan kelas. Konsekuensinya membersihkan kelas. Misalkan tidak boleh berbicara. Nah, itu orang ya. Itu namanya peraturan. Tapi kalau yang bagusnya berbicara yang sopan. Jadi dia tidak ada kalimat perkataan melarang, ya. Jadi konsekuensinya adalah misalkan dia berbicara, berbicara yang sopan. Kalau dia berbicara tidak sopan, boleh jadi konsekuensinya kita buat bernyanyi, masih sesuai, ya kan? Bernyanyi kelas sopan, gitu ya. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu, Ibu Sri, Ibu Julia, ya, Ibu Julia juga. Benar Bapak Ibu, kita tepat nanti kita anak lagi. Ya. Jadi jangan sampai kita memperlihatkan kelas ini kita memposisikan kita itu sebagai nanti anak itu terhukum, Bapak Ibu ya. Yang pertama datang tepat waktu, berarti konsekuensinya adalah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vera. Apa itu Ibu Vera? Iya. Apa? Apa ini? Merepek, ya, merefleksi, misalkan belajar bersama. Kemudian menjaga kebersihan. Ya, pasti dia bisa kelas, ya. Menjaga kebersihan kelas. Berarti kalau dia tidak menjaga kebersihan kelas, dia melakukan piket kelas, ya. Seperti itu. Baik. Yang berikutnya, segitiga restitusi. Dari sini Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu sudah pernah dengar kata-kata restitusi? Ada yang sudah pernah? Ada yang mungkin mau menyampaikan apa itu restitusi? Silakan Bapak Ibu. Ini terakhir Bapak Ibu. Apa lagi itu? Apa lagi itu? Nunggu tak tahu? Ya, itu foto mau nama. Coba buka. Mungkin sudah tahu apa itu sedikit sendiri. Nah, oke Bapak Ibu ya. Saya sendiri baru nyadar Bapak Ibu. Sebelumnya saya tahu saya yang namanya restitusi. Ya. Setelah saya ikuti berita dalam saudara, oh ini nama restitusi. Ini yang tepat akan kita lakukan sebagai posisi tersebut. Ya. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijelaskan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung
Jawab. Ya. Tahapannya itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir melanjutkan keyakinan kelas. Oke, nanti berikutnya. Secara terperinci yang pertama menanyakan keyakinan. Tadi sudah dilakukan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasar kita termotivasi itu secara intrinsik. Ya. Nah, jadi kita membuat keyakinan kelasnya agar anak itu memang termotivasi bukan dari luar, tapi kita membentuk anak itu agar dia itu benar-benar termotivasi karena dirinya sendiri atau motivasi prinsip. Ya. Apakah apa yang harus kita buat, nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama, itu isi daripada keyakinan kelas tadi ya. Seperti apa sebuah orang yang ideal, kemudian kamu ingin jadi orang bagaimana? Ada itu, jadi karena begini tadi saya berikutnya yang lama jadi ada ya. Yang berikut adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya jangan anak itu salah, tapi bukan berarti kita langsung menghukum anak itu salah, karena itu ada proses belajar. Itu bahasa mengatakan kata dia itu mengatakan kita belajar dari pengalaman, kita belajar dari kesalahan. Itu merupakan proses belajar. Berbuat salah, cara kita menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak semua manusia itu sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak juga mau mencari siapa yang salah, tapi tidak akan mencari solusi dari permasalahan. Itu nanti akan kita tanyakan, kita bisa kita merestitusi anak kita yang melakukan suatu kesalahan. Ini adalah tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya adalah ladina hidup, jadi habis ya. Nah, untuk itu paham nanti kita langsung praktekkan, Bapak Ibu. Nah, 2 orang berpasangan. Tapi sebelumnya ini ada video saya, jadi tentang demonstrasi eksplorer dan lain-lain. Namun ini saya melakukan saran bagi fasilitator saya itu kurang tidak lanjutnya, ya. Kalau tahapannya sudah benar, namun kurang terakhirnya itu eksekusi daripada pemahaman itu. Bukan eksekusi, konsekuensinya kurang. Dan Bapak Ibu, untuk melihat nanti ada video saya. Ini sudah saya kirim di SMS dan sudah komentar oleh fasilitator. Kita praktek dengan kasus yang sama. Kalau cepat ya, ini aja. Ini yang buktinya ketar-ketar loh. Ya. Oke,
Ini Bapak Ibu kasus yang kedua. Ini seakan-akan EFTA ini nyontek. Nyontek di sangat keuangan kalian. Ketika saya pada itu anak ini tidak tahu Bapak Ibu. Jadi tanya saya.
Oke, Bapak Ibu, demikian tadi proses penerapan tahapan daripada pendidikan institusi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, saya maunya Bapak Ibu mempraktekkan, dengarkan dijawab, ya. Dan saya akan tunjukkan. Jadi mohon bantuannya kiranya untuk dapat membantu, ya. Nah, ini elemennya. Kau tidak mengapa ibu panggil? Sehat tak Yeli hari ini? Ibu tanya lagi apa ibu panggil? Karena telat Bu tadi. Kenapa? Ibu tahu terlambat. Jam berapa? Jam 7.35 tadi pulang. Kita masuk seharusnya 7.30. 7.30. Kok bisa terlambat? Tadi setidak semalam Bu. Begadang. Kadang apa? Main HP. Nah, Setidak. jadi kalau kebiasaan main HP terus apa akibatnya? Susah tidur. Nah, terus jadi tidak belajar, besoknya terlambat, iya kan? Jadi terusnya, tahu tidak perbuatan Yeli itu salah atau benar? Jadi kalau untuk selanjutnya, bagaimana cara Yeli mengatasi? Jangan begadang lagi. Jangan main HP malam-malam lagi. Biar telat. Ini untuk sekarang dia ada penipu atau untuk seterusnya? Untuk seterusnya Bu. Ya. Jadi kalau begadang main HP itu tidak ya, tidak bagus untuk Kesehatan kita. Iya, untuk kesehatan, mengganggu konsentrasi belajar, iya kan? Jadi terlambat, itu kan? Jadi kalau sekarang sudah tahu, ya sudah tahu itu tidak bagus, tidak benar. Bagaimana selanjutnya Yeli? Jangan Masih nak diulangi lagi? tidak Bu. Tidak. Ya. Kalau tidak diulangi, itu janji untuk Yeli sendiri ya. Bukan karena ibu, karena Yeli sudah tahu itu sudah tidak bagus, ya. Nah, itu saja nanti Yeli sudah di kelas belajar lagi, ya seperti biasa. Oke, tepuk tangan kelas dulu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, demikianlah penyampaian mengenai pemaparan tentang budaya politik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau merefleksi sedikit daripada kegiatan kita pada hari ini. Jadi dapat kita refleksikan bahwa ada kebutuhan pokok kebutuhan dasar manusia, kemudian pendidikan institusi, kemudian proses seorang guru, dan tentunya ini adalah dengan tujuan mewujudkan anak atau menjadikan murid yang memiliki karakter sesuai dengan kurikulum pemerintah, yakni memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Semangat Bapak Ibu, ya. SMP berapa lagi? Luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Rela kita semua dapat menerapkan ini, baik itu sesama kita rekan guru atau stakeholder sekolah, warga sekolah, terkhusus kepada anak murid kita atau peserta didik. Demikian, terima kasih atas segala sesuatunya, perhatiannya, para pemasukannya, dan tentunya di sini saya mengucapkan juga maaf mungkin apabila ada kekurangan atau kekeliruan di dalam penyampaian saya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.